Hai hai hai. Halo anak-anak semuanya. Selamat pagi. Oke, berjumpa lagi bersama Ibu Pia hari ini ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, puji Tuhan. Sehat semua anak-anak Ibu di rumah hari ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi ya. Jadi kalian tidak boleh bosan karena setiap hari kita akan bertemu dan kita akan belajar seperti biasa ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan tema 9, subtema yang ketiga di pembelajaran yang keenam ya. Jadi hari ini materi kita akan selesai ya. Jadi tematik ya, pembelajaran tematik kita hari ini telah selesai setelah kita melakukan pembelajaran ini nanti ya, pembelajaran yang keenam ya. Jadi ibu harapkan hari ini kalian tetap fokus dan tetap bersemangat untuk menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir untuk hari ini ya. Karena hari berikutnya atau hari besok kita akan fokus kepada pembelajaran matematika seperti yang sudah ibu bilang ya. Kalau ibu sekarang itu fokus ke tematik dulu. Nah, nanti ketika kita sudah menyelesaikan semua pembelajaran tematik, baru kita akan berpindah ke pembelajaran matematika. Jadi hari ini sudah selesai ya pembelajaran kita tematik, yaitu tema 9, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keenam. Oke anak-anak, tanpa berlama-lama lagi kita akan berdoa dulu ya. Seperti biasa kita akan berdoa sebelum kita belajar. Nah, ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang waktunya kita belajar. Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Karena ini adalah pembelajaran kita yang terakhir. Jadi, kita harus semangat ya. Nah, oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan kepada kalian susunan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi yang pertama itu ada jenis-jenis ikan elektronik. Kemudian yang kedua mengenal batik Indonesia. Yang ketiga ada cerita. Kemudian yang terakhir itu ada ciri-ciri manfaat dan akibat hidup rukun ya. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini di pembelajaran yang keenam, tema 9, subtema yang ketiga. Jadi sudah siap semuanya untuk belajar? Kalau sudah siap, sekarang ibu mau kalian buka bukunya halaman. Oke, sebentar. Buka buku paket kalian, buku temanya itu halaman 173. Ya. Nah, kalian buka buku kalian halaman 173. Nah, di sini ada cerita ya. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama cerita tentang Edo. Ya. Nah, oke, kita akan baca bersama-sama. Mari kita membaca. Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, ketika Edo, Lani, Siti, dan Dayu serta Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan tersebut ya. Nah, iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apakah yang muncul tersebut?
Penasaran nggak anak-anak? Iklan apa yang muncul? Sehingga Benny dan teman-temannya itu terganggu, merasa terganggu mungkin ya dengan adanya iklan yang muncul tadi. Oke, kita akan lihat di halaman yang berikutnya ya. Iklan apakah yang muncul di halaman web yang mereka buka? Oke. Nah, ini animasi-animasinya ya. Nah, anak-anak, ini tadi iklan yang muncul di situs web yang mereka buka. Ternyata iklan yang muncul itu iklan tentang BPJS Kesehatan. Bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, jadi anak-anak, iklan pada gambar di atas tadi, iklan pada gambar ini dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk membayar iuran JKN KIS tepat waktu, misalnya pada tanggal 10 setiap bulannya ya. Nah, jadi anak-anak, iklan ini berisi tentang BPJS Kesehatan ya. Nah, di mana di sini ya mereka mengingatkan kembali kepada anggota masyarakatnya masing-masing agar membayar iuran JKN KIS tepat waktu. Nah, maksimalnya itu tanggal 10 setiap bulannya. Jadi ini iklan berupa informasi kepada anggota masyarakat tentang pembayaran BPJS Kesehatan ya. Itu ada di halaman 174. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Halaman 175 ya, anak-anak buka bukunya. Nah, di sini berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, yang pertama itu ada iklan komersial. Nah, iklan komersial itu adalah iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar kepada konsumen. Nah, kemudian yang kedua itu adalah iklan perusahaan. Nah, iklan perusahaan itu adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan tersebut. Nah, di mana iklan perusahaan umumnya itu dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa yang datang. Nah, tujuan utama iklan perusahaan ini adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini ya anak-anak, itu merupakan iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintahan. Nah, jadi anak-anak, ini adalah beberapa iklan elektronik berdasarkan isinya. Jadi harus ingat ada 3 ya, ada 3 iklan elektronik berdasarkan isinya. Yang pertama itu ada iklan komersial ya, ini. Kemudian yang kedua itu ada iklan perusahaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah iklan layanan masyarakat. Jadi anak-anak harus ingat jika ditanya, misalnya ada pertanyaan, ada berapa jenis iklan elektronik berdasarkan isinya? Nah, tentu jawabannya yang pertama ada 3. Yang pertama itu ada iklan komersial, kemudian yang kedua ada iklan perusahaan, kemudian yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Oke, paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, kalau paham kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Kalian bisa buka bukunya halaman 176, masih di halaman yang sama. Nah, di sini kita diajak untuk berdiskusi. Saat Edo, Benny, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani, Benny, Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat. Namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman, di sekolah, keluarga, bahkan di masyarakat. Nah, jadi anak-anak perlu tahu ya bahwa di dalam sebuah maksudnya diskusi itu pasti ada perbedaan pendapat ya, antara satu dengan yang lainnya pasti ada. Tetapi walaupun begitu itu jangan sampai menjadi sebuah perpecahan atau masalah ya.